Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan mengkalamkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Tak lupa dan tidak akan kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan salam dan junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya, atasnya, untuknya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Insya Allah mudah-mudahan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita menerima jamaah para sahabat dan kerabat kaum muslimin dan muslimat yang bergabung. Alhamdulillah, baik kita bacakan satu persatu sebelum mulai mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama telah bergabung Imam Saleh dari Lubuk Bagai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkah atas kalam yang disampaikan hari ini. Amin, insya Allah. Bergabung lagi Ali Wardana, izin menyimak Buya. Amin, insya Allah mudah-mudahan berkah dari menyimaknya. Nurlimin tidak ketinggalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Batam, hadir menyimak. Insya Allah salam kepada seluruh kerabat dan kerabat kita di Batam, insya Allah. Ini Sartini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bergabung Buya, sholat kaji dalam, insya Allah, amin. Tak tertinggal lagi, yaitu menyusul Datuk Hendri Harmon dari Padang. Jadi dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak, semoga Buya sehat selalu, amin, insya Allah. Alhamdulillah. Dari Antoni Wijaya dari Tangerang menyimak. Waalaikumsalam, insya Allah. Salam kepada keluarga dan sahabat kerabat di Tangerang. Semoga seiman dan seilmu, insya Allah. Mudah-mudahan berkah apa yang diamalkan. Hafiz Din menyusul kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu, izin menyimak, insya Allah. Silakan menyimak, mudah berkah. Samsul alam kaji dalam sholat dalam diri. Alhamdulillah dapat hadir tausiah Buya lagi. Rasa sedih tertinggal tausiah Buya hari kemarin. Insya Allah, amin.
Alhamdulillah Neti Nur Mulyawati. Assalamualaikum waalaikumsalam. Insyaallah kaji dalam salat dalam diri. Mohon berkah dan ridhonya Ahyanda Syekh Buya. Amin insyaallah. Menyusul Herwati kaji di dalam salat dalam diri insyaallah. Mudah-mudahan menyimak, mudah-mudahan berkah amin insyaallah. Eka Weda Suryati kaji diam salat dalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan tausiah Buya. Terima kasih banyak Buya, serta sehat walafiat selalu amin. Berikut pardi kaji diam salat dalam diri insyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam barakatuh. Buya izin bergabung menyimak kajiannya, semoga Buya sehat keluarga amin. Dahlia juga salam hadir. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dalam diri kaji sedikit salat insyaallah. Menyimak ayah guru, semoga ayah guru selalu sehat insyaallah amin ya rabbil alamin. Yulinar assalamualaikum waalaikumsalam kaji dalam salat dalam diri insyaallah. Ikut menyimak Buya dari Nenek Padang amin. Nenek mudah-mudahan berkah. Berikut Sutrisni alhamdulillah Buya turut menyimak kajiannya, semoga Buya sehat selalu amin, mudah-mudahan berkah. Tidak tertinggal Imam Kuswari. Assalamualaikum waalaikumsalam kaji dalam kaji salat dalam diri. Ikut bergabung Buya, semoga Buya sehat selalu amin insyaallah. Andi Sutarya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin selalu menyimak dari Kampung Rambutan Jakarta insyaallah. Dari Kampung Rambutan Jakarta, salam kepada rekan-rekan dan teman-teman yang ada serta jamaah lingkungan insyaallah dari Buya Pasaman Timur. Aris Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin hadir menyimak Buya. Dari Aris Effendi dari Surabaya insyaallah. Salam nenggung Surabaya insyaallah. Nurdayan Umar, assalamualaikum waalaikumsalam kaji salat dalam diri dari Makassar. Izin ikut menyimak ayahanda, semoga ayahanda selalu sehat selalu amin insyaallah. Badrun Hakim, assalamualaikum waalaikumsalam kaji salat dalam diri dalam salat insyaallah. Barokah semoga Buya sehat selalu amin. Berikut disusul oleh Saleh. Assalamualaikum waalaikumsalam kaji dalam salat dalam diri. Baik, alhamdulillah selamat bergabung dari Malaysia. Saleh diri soleh salam kepada seluruh keluarga dari Malaysia. Semoga kita dalam berkongsi ini sonok dalam kajian insyaallah. Nini Sartini hadir menyimak Buya, mohon berkahnya, semoga Buya sehat selalu amin insyaallah. Tak tertinggal Nurbaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dalam alhamdulillah. Ayah Buya Ananda izin menyimak, silakan. Alhamdulillah Kamampis tidak ketinggalan menyimak, silakan bergabung. Budi, alhamdulillah Budiman, assalamualaikum Buya, syukur alhamdulillah dapat hadir Buya dari Budiman Sumatera Utara insyaallah. Salam semua warga Sumatera Utara, para jemaah dan lain-lain. Asni, assalamualaikum mengkaji dalam salat dalam diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Surabaya menyimak, semoga Buya sehat selalu amin. Jadi salat dari Ahmad Kardani, salat dalam diri di dalam salat insyaallah Buya sehat selalu. Dari Kalimantan Tengah minta ridho dan ikhlasnya Buya ikut menyimak amin insyaallah. Agus Septi, assalamualaikum Buya nih Mawardi Madura, mohon ikut ngaji sama Buya. Alhamdulillah, salam kepada teman sanak saudara kita di Madura. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan berkah. Joko Susilo, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam salat dalam diri. Bergabung Buya dari Surabaya. Semoga sehat selalu walafiat dan berbahagia sama keluarga. Amin. Alhamdulillah Joko Susilo, mudah-mudahan berkah dan selalu sehat insyaallah. Baik, Sri Hartati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilindungi rahmatnya Allah.
Dari Payakumbuh, salam kepada keluarga dan sanak famili kita semua Payakumbuh, Wildan juga Imam. Wildan Imam juga Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak, mohon berkah dan karomahnya. InsyaAllah Nuraini, alhamdulillah kaji di dalam salat dalam diri. Assalamualaikum Buya, izin menyimak Buya, berkahnya amin. Kadir kahar tidak ketinggalan untuk bergabung. Alhamdulillah, terima kasih bimbingannya Buya, amin. Ridho Imam Ridho Rahman, Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sidoarjo, Surabaya. Mohon ridho dan izin menyimak. Semoga Buya diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. Amin. InsyaAllah. Amin. Tidak tertinggal Man Bayu. Ya, Man Bayu kaji sholat dalam diri dari non sholat. Ikut menyimak Buya Man Bayu dari Malaysia. InsyaAllah. Ondek karo. Alhamdulillah selamat bergabung. Alhamdulillah berkallah Buya. Semoga sehat selalu. Amin. Jadi hasibuan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kajian salat dalam diri. Gabung menyimak Buya. Alhamdulillah silakan menyimak. Mudah-mudahan berkah. Tidak tertinggal Triyono Tri. Assalamualaikum Pak Triyono Lampung dari Lampung Timur. Hadir Buya. Semoga berkah. Amin. Salam kepada Lampung Timur. Semua warga dan para keluarga semua. Dunil Mandiri kaji diam salat dalam diri. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bergabung Buya dari Imam Dunil, disusul oleh Imam Padli dari Talu Talamau Pasaman. Assalamualaikum waalaikumsalam. Menyimak Buya dari Talu. Berikut Salsabila. Assalamualaikum, saya dari Palestina. Saya bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Selamat bergabung Salsabila. Assalamualaikum, saya dari Palestina. Ini jauh. Beliau dari Palestina dan bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semoga berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa. Insyaallah. Nuraini Rahman menyusul. Assalamualaikum, kaji di dalam sholat. InsyaAllah Ayanda dari Makassar. Ya, selamat datang Nuraini Rahman. Selamat bergabung dari Makassar. ISI. Assalamualaikum, kaji di dalam sholat dalam diri Kalimantan Timur bergabung. Tidak tertinggal Suyoko bergabung. Mudah-mudahan berkah dari Purwokerto. InsyaAllah selamat bergabung Suyoko. Dewi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Izin hadir menyimak dari Dewi Susilo Kota Malang. Semoga berkah insyaallah. Nasir Muhammad menyusul. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam sholat dalam diri insyaallah. Mohon kaji menyimak Buya, sehat selalu amin. Insyaallah. Dasiril juga ikut bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon kaji sholat dalam diri, moga Buya selalu sehat dan keluarga. Salsabila berkomentar, saya yang Salsabila belum dibaca, sudah alhamdulillah. Kita sudah baca dari Palestina, dari tadi mungkin sudah baca tadi semua, alhamdulillah. Salsabila kita sudah bacakan tadi, mudah-mudahan dari Palestina saya bisa bahasa Indonesia insyaallah. Salsabila dari Palestina, semoga sehat, semoga Allah berkahi dan Allah lindungi kita dari malapetaka dan bahaya, dan jadilah umat Allah yang bertakwa kepada Allah. InsyaAllah segala kejadian datang daripada Allah. Kulla min innallah. Alhamdulillah, Salsabila sudah saya baca dari Palestina. Berikut bergabung Giga Niga. Nah, Giga Niga ini adalah Wang Agib Muhammad dan Ayesha Marid. InsyaAllah selamat bergabung dari Giga Niga. Zarli Sartika, Assalamualaikum waalaikumsalam. Selalu menyimak Buya. Mohon halalkan selalu Buyaku. Semoga Allah memuliakan dan meninggikan derajat Buya. Amin insyaallah. Julida Kursani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. InsyaAllah selamat bergabung Julida Kursani. Yang sehat selalu, izin menyimak Buya. Baik, terus kita sebentar membacakan lagi kepada Khairiyah Otman. Kaji dalam salat dalam diri. Wassalamualaikum waalaikumsalam dari Selangor, Malaysia.
Moga Buya sehat selalu. Ya, salam kepada Selangor, Malaysia, insyaallah. Sufinari, ya Sufinari bergabung. Assalamualaikum Buya, ikut menyimak, semoga ya selalu. Sufinari dari Kabupaten Malang, insyaallah. Berikut menyusul Abdah Majid, kaji dalam solat dalam diri, menyimak Buya. Mudah-mudahan sehat selalu Buya, tersayang oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sabah, Malaysia. Selamat bertemu dan salam kepada keluarga Sabah, Malaysia. InsyaAllah semoga sukses tajuknya semua. Elma Pasien Tazik. Assalamualaikum. Salam kenal Buya. InsyaAllah Kiai. Alhamdulillah selamat bergabung Elma Pasien Tazik. InsyaAllah. Berikut Bima Sakti. Assalamualaikum ayahanda. Masyarakat Muslim Medan Sumatera Utara hadir menyimak. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga berkah. Salam kepada warga Sumatera Utara yang sedang menyimak. Ahmad. Baik, Ahmad Sahlan dari Tinggam, Sinuri Talu ikut menyimak kajian Buya. Alhamdulillah. Ahmad Sahlan selamat bergabung dan selamat menyimak ya terhadap semua kajian-kajian yang sedang kita laksanakan dalam maksud tauhid. Marjono Riau tidak ketinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajian solat dalam ikut menyimak atas pituah kaji Buya. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan amin. Yuli Zani. Assalamualaikum, ikut menyimak Buya. Alhamdulillah Yuli selamat bergabung dan menyimak. Semoga berkah kepada dunia lahir dan batin kita, dunia dan akhirat. Kaji solat dalam diri semoga Buya sehat selalu. Amin. Muhammad Fadli, subhanallah walhamdulillah, berkomentar. Solihin juga, Solihin Layangan. Assalamualaikum Buya, selalu sehat dan kuat. Alhamdulillah, tausiahnya selalu paham, masuk akal dan dihayati dalam diri. Mohon ikhlas ridho Buya Guru Mursyid, biar paham selalu barokah dan sehat. Supiati Aco tidak ketinggalan dan bergabung lagi dengan menyimak selalu. Yurdi Wan juga selalu menyimak. Alhamdulillah bergabung dalam Yudi. Kakek Padang silakan bergabung dan berkah. Muhammad Fadli silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bangka Belitung. Bangka Belitung izin menyimak Buya. InsyaAllah tidak ketinggalan. Yusniar Koto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya, ikut menyimak. Semoga Buya sehat selalu. InsyaAllah mudah-mudahan. Basrul Effendi ikut bergabung dan Muhairi tidak ketinggalan. Juga tampil Noktah Akhir dari Malaysia bergabung, mudah-mudahan berkah selalu. Basri Hasim silakan bergabung, insyaallah mudah-mudahan dari Bukit Tinggi berkah. Dan jangan lupa bergabung lagi Haikal M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyusul Razi Ali dari Malaysia bergabung dan sehat selalu insyaallah. Zainudi Adang Jaha ikut juga bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selalu menyimak Buya. Tojo Wahono tidak ketinggalan untuk bergabung dan Sri Hartati juga masuk dalam bergabung. Muhammad Reza hadir. Assalamualaikum Buya, apa pembahasan ini? Baru gabung soalnya. Alhamdulillah kita bergabung. Kenapa aku turun ke dunia ini? Apa pun maksudnya semua ini? Apa rahasia yang terkandung? Kenapa ada kita turun ke dunia ini? Riki Ananda, assalamualaikum. Awak menyimak nah kaji mama Allah mama kasurau syah mudo dirianti barau. Amin. InsyaAllah. Amin. Barokah. Selamat bergabung Riki Ribanda. Baik, Asmalah Yusuf kajian solat dalam diri insyaallah bergabung. Semoga berkah. Disusul oleh Imam Perlan Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir. Kaji yang solat dalam diri. Semoga Buya sehat selalu insyaallah. Kami bertambah ilmu Buya yang sangat spektakuler. Doa kami selalu ikut. Amin. InsyaAllah. Najima Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergabung dari Malaysia. Mohon doanya buat ibu saya Bu Nuraini. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan berkah. Ilham dari Bima Nusa Tenggara Barat juga kaji solat dalam diri. Ridi dalam solat. Parudi Rustandi tidak tinggal bergabung dan Opo Lahat adalah orang yang selalu ikut dalam mengaji, yaitu Yanto Lahat Palembang. Wang Arya selalu ikut
Jadi sholat dalam diri dan dalam sholat. Baik, insya Allah kita mulai mengaji. Silakan menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah dapat bertemu dalam belajar pada live streaming hari ini, sore hari ini, sebagai salah satu tanda ketakwaan kita yang tidak akan pernah berhenti kepada Allah, tentunya dengan mengetahui lebih dalam makna dari segala kejadian yang terjadi di antara sifat ketuhanan dan keumatan yang kita alami dalam hidup dan kehidupan. Dalam judul dan tema yang sangat kita harapkan ini menjadi suatu kesimpulan dan kesadaran bagi kita dalam menjalankan hidup ini, dengan judul kenapa aku turun ke dunia ini. Ini hal yang mungkin menjadi suatu tanda tanya sehingga tidak menemukan jawaban, sehingga kita mengerjakan segala kebaikan dengan segala cara. Diakibatkan ketidaktahuan kenapa ada riwayat ke dunia ini, sehingga kita mengalami rasa guncangan dan ketakutan akan dikejar oleh dosa dan melari mencari pahala. Ini dalam masa kehidupan yang kita alami ini. Sudahkah kita menjalankan apa tujuan Allah turunkan kita ke alam dunia ini? Kita lihat tidak ada yang berhenti orang melahirkan. Bertajali semuanya hadir dalam rahim turun ke dunia. Tapi bagi kita yang tidak memahami maksud dan tujuan, hikmah yang diambil dengan manfaat besar, suatu terbukanya sejarah yang ada di depan mata, meraih kemenangan untuk persiapan dalam rangka kembali tidak dalam perbedaan kepada wujud asal mula jadi. Dengan demikian kita ingat ada kalam-kalam yang beberapa hal menjadi pikiran buat kita. Ada yang mengatakan ke dunia ini pergi beribadah. Ada yang mengatakan ke dunia ini kita diuji. Ada yang mengatakan kita yang di dunia, Allah itu di akhirat. Ada juga yang beranggapan ini dunia menyakitkan, hidupnya menyakitkan. Ada juga dengan melupakan Tuhan, hidup sangat menyenangkan. Ini sebetulnya apa tujuan sewujud diri ini turun, dan apa hubungan alam ini dengan diri ini? Sinkron, apa hubungan alam ini dengan diri ini? Kalau tidak ada hubungan, tidaklah bernama dunia, tidak akan bertempat kita di atas muka bumi ini. Ini akan kita jawab dalam suatu kenyataan kajian. Siapa dan apa tujuan kita hijrah ke bumi ini?
Apa hanya menghabiskan umur terus kembali lagi meninggal. Ada yang datang katanya melihat dunia aja sebentar balik lagi. Ada yang kata pergi hidup dan pergi mati aja ke dunia balik lagi. Ada dan macam-macam persepsi atau tanggapan yang dikeluarkan oleh akal manusia. Ada katanya bayi baru lahir meninggal, cuma ingin tahu aja, lihat ibu bapaknya dia balik lagi. Amaliyah yang menunggu cerita ini. Hanya amaliyah yang menunggu. Akhirnya penterjemahan dilaksanakan oleh akal. Kenapa? Karena yang menerima itu adalah amaliyah. Dengan demikian, mari kita lihat apa tujuan sebetulnya. Dan kenapa terjadi siang? Kenapa terjadi malam? Ini apa ada kepentingan diri? Apa gejolak diri? Apa imbas diri? Apa itu diri? Nah, ini juga belum terjadi jawaban. Tapi kita akan jawab sekarang. Insya Allah, simak baik-baik. Di masa wujud awal kita jadi, aku telah jadikan manusia itu sebelum semua jadi. Nah, kita ingat dulu. Itu yang dinamakan diri yang tiada, dinamakan diri sukun. Ya, diri yang tiada atau diri kosong. Dalam kekosongan diri inilah, maka timbullah hayat Allah menyatakan kehidupan pada diri kita. Maka inilah yang dikatakan keinsanan bagi Allah kepada diri. Maka titik kosong yang hayat tadi, hidup tadi, ini telah hayat menjadi sebuah kodrat. Kalau kosong sukun dinamakan hayatnya hitam. Hitam itu dalam kerti adalah ma'rifat. Ma'rifat itu alamnya kabir. Kabir itu adalah batin Allah yang kuat. Batin Allah tempat berpijak, yaitu batin sifat. Itu awal mula diri jadi. Makanya kalau kita menutup mata itu gelap, nah itu adalah awal diri sukun kita malam. Ini sukun. Yang kedua ada hayat an-nazir. Nah, kalau kita lihat ayat an-nazir apa? Yaitu wujud sifatnya Allah yang terlihat. Ini dari wujud adalah zahiru wal batinu. Nah, kita akan kembali. Dua kodrat yang diturunkan Allah dalam sifatnya menuju diri kita yang akan hidup dan berhayat. Dua sifat. Pertama adalah sifat batinul abdi. Nah, setelah kita kaji, batinul abdi itu adalah batin yang mengabdi. Ini kodratnya sukun, hitam gelap, dan itu adalah ma'rifat. Ini dalam batin. Inilah yang dikatakan batin abdi, batinul abdi. Yang kedua zahiru rabbi. Zahir itu hakikat daripada Allah. Nah, bagaimana kita mendapatkan kenyataan zahiru rabbi dengan terlihat. Jadi dengan demikian perbuatan yang diturunkan ke bumi, aufu bil auhud, tepati janjimu. Apa janji kita? Lillahi ta'ala. Apa janji kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hakikat dari itu? Jelas sudah berpadunya seluruh usul Allah, yaitu hayat di dalam wujud zat yang terlihat. Ini adalah diri sifat. Jadi dengan kita diturunkan ke muka bumi, pergi membuktikan kekuatan ketuhanan kita kepada Allah dalam rangka pengabdian yang penuh. Nah, pengabdian yang penuh inilah yang harus kita tata dengan rapi. Bagaimana asal usul diri adalah kabir, masa sukun kosong disebut dengan maghribi. Inilah kematian yang dikatakan diri mati yang hayat hanya Allah. Begitu juga dengan keadaan siang bertajali dengan penampakan diri sifatnya Allah, sebut dengan hidup. Nah, sementara kalau kita lihat masyrik itu, dia artinya hidup. Dalam bahasa Arab kita artikan disebut dengan al-zuhad, al-zahir,
al-zuhur. Ini siang. Nah, sementara malam dinamakan mati, padahal mati itu maksud dari malam adalah Arabnya mazaan. Mazaan itu malam. Jadi masaan, masa diri, dan dikatakan dengan sifat az-zuhur, az-zahir. Jadi ada masa diri, ada masa zahir. Masa zahir masriki, penampakan Tuhan pada sifat, yang mana masa zuhur adalah penampakan Allah pada siang, dan masaan adalah penampakan diri pada malam. Inilah siang dan malam. Jadi kalau siang ini yang dikatakan bekerja. Apa yang dikatakan bekerja? Siang bekerja, malam menghamba. Siapa yang siang bekerja? Itu keinsanan kita mengabdi kepada Zahiru Rabbi. Bagaimana siang ini dia dengan mengadakan penampakan dan kita mengabdi kepada siang. Apa yang kita lakukan kita serahkan kepada dia. Zahirnya Allah. Makan, nikmatnya serahkan. Tidur, nikmatnya berikan pengabdian kepadanya. Berjalan, berikan pengabdian kepada Zahiru Rabbi tadi. Jadi inilah yang dikatakan awal daripada siang. Makanya siang itu dikenamakan masrik. Masrik itu hidup. Yang hidup adalah hayat Allah yang terlihat. Yang mati adalah diri ada tapi tak terlihat. Itu dinamakan maghrib, mati. Padahal malam itu, maghrib itu bernama masaan. Masaan itu adalah masaan, itu adalah batin, atau dikatakan dengan diri ma'rifat atau diri batin. Ini adalah masaan. Jadi bagaimana wujud siang, kemana siang di waktu malam, kemana malam di waktu siang, bertemu di antara dua siang, satu siang dan satu malam, yaitu dalam masa menghadirkan sifat zahir Allah atau masyrik yang hidup tadi di dalam alam maghrib atau alam sukun. Berarti siang ada di dalam malam, dan malam akan muncul nanti menjadi siang, dan siang ada dalam malam. Artinya apa? Malam itu ada dalam siang dikala siang menuju dirinya. Ini yang dikatakan al-masyriki wal maghribi tadi. Jadi kalau ada siang dan malam, itu bukan artinya kodrat alam seperti siang dan malam. Jadi kalau kita tidak paham, di siang kita melihat kenyataan Allah, sifat, ya, melihat sifat Allah pada diri kita, yaitu alam fisifat, ya, di mana kita Zahiru Rabbi, tempat kita mengabdikan perbuatan kita kepada zahirnya Allah. Ini yang dikatakan siang atau disebut dengan az-zahir, az-zahir, az-zahir atau az-zuhar atau az-zahir wa zuhur, itu sama. Jadi kita melihat dia dan bekerja untuk dia siang, dan menghambakan diri malam. Mana yang malam menghambakan diri, itulah maghribi, mati. Apa yang mati? Mati itu tanda bulat kalau di Al-Quran namanya sukun. Jadi inilah diri sukun. Jadi hayat Allah yang terlihat masuk ke dalam sukun dikala di maghrib, maka inilah yang dikatakan siang tenggelam di dalamnya malam. Siapa malam? Itulah diri khabir, diri sukun, diri hitam, diri ma'rifat. Inilah tempat tenggelamnya wujud sir dan nyatanya Allah di dalam batin. Inilah yang dikatakan masa sukun. Jadi begitu berputar fajar, maka diri kita kembali, yang diri sukun ini menjadi diri an-nazir, diri sir, diri sifat, diri ain, diri pandang. Inilah diri ma'rifat yang pindah menjadi diri pandang di siang hari. Dan diri pandang inilah yang dikatakan masa'an. Inilah diri mati yang menjadi diri pandang. Jadi diri maghrib, diri ma'rifat tadi kalau dia siang, dia berubah menjadi diri pandang. Makanya kalimat a'u itu tiga fungsinya. A'u dimulai dengan zahir dan batin. A'u juga an itu juga batin, dan an juga menjadi ain.
Bisa dibaca ain, artinya pandang. Jadi kalau siang, maka diri maghrib, diri ma'rifat, diri kabir, dia akan berubah menjadi diri pandang, memandang kepada zahiru Rabbi. Nah inilah siang bekerja, malam menghamba. Ini yang dimaksud dengan turunnya kita ke dunia ini dalam memperjalankan, menetapkan bagaimana kesibukan dunia. Apakah kita bisa melayani dunia atau melayani zahiru Rabbi di dunia? Jadi perputaran alam ini di dalam diri kita adalah perputaran diri. Siang itu ada dalam diri, malam itu juga alam diri. Cuma mereka mengingatkan kepada kita. Itulah kalam, itulah bahasa. Di saat perputaran malam, berarti kita harus menyiapkan diri khabir, diri Isra. Makanya Rasulullah itu diperjalankan di malam hari. Maksud di malam hari, di alam khabir tadi. Di kabir inilah diperjalankan Rasulullah untuk mencapai mikrot. Nah sementara yang siang, kenapa kita namakan siang? Siang ini kalau jelasnya dalam bahasa Arab itu adalah al-zuhur, al-zahir, al-zahir, atau penampakan atau nyata. Nah al-zahir di tubuh kita mana? Di diri kita mana? Inilah zahiru Rabbi. Ini pencapaiannya. Jadi di saat kita mengabdikan diri kita kepada zahiru Rabbi itu pada siang. Nah ini dinamakan masrik hidup. Jadi yang masrik itu inilah diri, inilah yang masrik, inilah tubuh ini yang masrik. Kalau yang siang itu bukan masrik, namanya az-zahir, az-zahir, az-zahar, az-zuhur. Itu siang. Dalam bahasa Arab itu siang. Tapi kalau dalam diri kita, mana yang dikatakan malam, itulah maghrib, itulah sukun, itulah kosong, itulah gelap. Nah jadi yang diri kita, wujud yang sebenarnya adalah diri sukun, diri kosong tapi ada, diri tiada tapi ada. Nah inilah yang dikatakan diri sukun, diri kosong. Jadi akhirnya perputaran malam ini adalah perputaran diri kita dengan ibadah kekal. Inilah ibadah yang kekal. Jadi kita diturunkan ke dunia ini untuk beribadah 24 jam. Jadi kita diturunkan ke dunia ini beribadah 24 jam. Nah itu makanya ada jam 24 tapi angka 24-nya enggak terlihat. Tetapi ada juga alam jam yang 00. Jamnya juga tak terlihat. Ya sudah 0 kan tidak ada, tidak terlihat, tapi ada namanya 0. Nah ini 0. Ya, hayat Allah sukun pada diri itu 00. Nah ini perputarannya. Jadi mana yang kosong, mana yang ada, mana yang tiada. Nah ini yang 00 tadi. Ada, ini tiada. Ini tiada karena ini ada. Nggak mungkin ada ini kalau ini tiada. Nggak mungkin ada kalau tiada tidak ada. Ini artinya namanya tiada disebut dengan la. Yang ada disebut dengan al. Nah sementara ini adalah kehidupan. Itulah kata Allah, ada dan tiada. Inilah wujud yang sebenarnya. Kita membuktikan pengabdian kita kepada Allah, keturun ke muka alam hayat ini sebagai suatu ujian. Sanggup nggak kita menetapkan perjalanan itu tidak terputus? Sudah pasti bisa. Kenapa tidak? Karena kita menjalankan dunia ini, mengabdikan kepada Allah. Segala hikmah yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan, kita abdikan kepada Allah sepenuhnya. Makan, serahkan nikmatnya. Tidur, serahkan dalam pengabdian kita nikmatnya juga. Istirahat, serahkan pengabdian istirahat kita kepada Allah.
Nah inilah perjalanan diri zahiru Rabbi dan batinul abdi menjadi siang dan malam di muka bumi. Batinul abdi adalah malam mengabdinya diri batin bernama diri sukun. Diri sukun inilah diri kabir, diri batin. Dan zahiru Rabbi mengabdinya diri batin tadi di siang hari, dia lenyap menjadi diri hayat, diri pandang, disebut dengan ainun sabitah. Dia mengabdi diri ainun sabitah yang bernama kabir itu untuk mengabdikan dunia ini kepada zahiru Rabbi. Jadi kalau kita makan, jangan kita embat sendiri jatahnya dia. Mengabdilah kita untuk keabdian diri kita kepada zahiru Rabbi. Mengabdi batinul abdi, namanya batinul abdi. Kenapa tidak berngabdi? Sudah jelas batinul abdi sifatnya umat, zahiru Rabbi sifatnya Tuhan. Jadi inilah asal usulnya siang dan malam, yaitu penampakan Tuhan dan penampakan diri, dan penampakan Tuhan di dalam diri. Inilah maka jatuhlah perkara Isra pertama pada malam, yaitu 4 rakaat pada Isya di Wadi Mani Manikam, dan meninggalkan anazir alam ini dengan berdirinya 3 perkara sukun, yaitu masa sukun, masa kosong, masa maghrib, itulah mati. Jadi kalau kita tahu maghrib itu artinya mati, sesungguhnya bukan alam itu dia gelap mati, bukan. Yang mati itu adalah hadirnya diri sukun, diri kosong yang disebut sukun itu di Al-Quran namanya mati. Ya, jadi diri mati, diri yang tidak hidup adalah, tapi diri yang menjadi kehidupan dari diri yang hidup tadi, yang dinamakan dengan zahiru Rabbi. Jadi akhirnya di siang hari maka diri sukun yang hitam, nah dia diri ma'rifat, mata dibuka, yang hitam hilang, maka jadilah pandangan yang merawat, yang menjaga dan mengabdi kepada zahiru Rabbinya Allah dalam diri. Inilah putaran yang membuat kita beribadah. Jangan hanya kita berpikir kita beribadah untuk Allah, tapi tidak paham cara mentajalikan ibadah ini. Nah, inilah yang dikatakan peradaban. Dinamakan siang itu az-zahar, tapi disebut juga dengan masyrik, artinya hidup. Artinya hidup, yang hidup itu adalah di zahiru Rabbi. Dinamakan malam itu, kalau malam dalam bahasa Arab dinamakan masya'an, artinya saatnya diri, alam diri. Malahnya dikatakan maghrib mati, dinamakan sukun. Sukun itu alamnya diri, maza'an, itulah diri masya'an. Jadi akhirnya di saat kita tafakur kepada Allah, malam diri adalah malam dan diri juga adalah siang. Ini yang dikatakan al-hayadun wa al-hayatut wal hujahudun. Inilah yang dinamakan hayat pada siang, hayyun pada malam. Nah inilah khayyum, penampakan. Jadi kalau kita malam berarti kita menghambakan diri. Apa menghambakan diri? Menjadi alamnya Allah, wa kabira walhamdulillah wa kasira. Insyaallah. Jadi dengan kita bisa begitu mengamalkan, begitu menetapkan penyembahan kita kepada pembaktian diri kita, bagaimana kita bisa mengabdi kepada zahirnya Allah, insya Allah maka ibadah akan berjalan selama 24 jam. Inilah tugas kita ke dunia. Turunlah zahiru Rabbi dengan wabatinul abdi, menguji ke Tuhan 24 jam. Makanya di sini terjadi gejolak alam, karena itu perputaran ibadah. Jadi perputaran ibadah kita lah yang menjadi perputaran masa. Maka dikatakan wal asri inal insan lafi. Wal asri inal insan, demi masa. Nah itu adalah kebaikan sebuah insan. Bagaimana insan mengabdi kepada zahirul Rabbi. Inilah dikatakan asal usulnya siang dan malam, karena keturunan
turunnya dua kodrat Allah. Kodrat hayat dinamakan zahiru rabbi tadi, dan kodrat hayat yang kedua dinamakan batinul abi. Bagaimana batinnya mengabdi kepada dia, inilah yang akan kita lakukan. Kalau memang sudah kita abdikan kepada Allah, perbuatan dan pekerjaan kita kepada Allah, inilah yang siang bekerja, malam menghamba, barokah hidup dunia akhirat. Tapi kalau kita tidak beribadah kepada Allah dengan menurunkan amaliyah kita kepada sifatnya, maka terputuslah perjanjian kita di muka bumi. Inilah yang dikatakan menyatakan kudratnya dalam imanullah. Alhamdulillah. Coba kita melihat dulu saudara kita yang bergabung. Jadi kita tidak lagi seperti kalau kita tidak paham kaji begini, jamaah hadirin. Ini sama kita kayak hewan diperlakukan alam ini. Kenapa? Karena kalau datang malam kayak disuruh tidur, kalau datang siang kayak disuruh bangun. Jadi mana nilai ibadahnya kalau terjadi perjalanan seperti itu? Makanya kita harus benar-benar mengkaji kenapa kita diturunkan ke bumi ini. Kalau kita pergi beribadah, ibadah seperti apa? Nah, ini sudah terjawab, mudah-mudahan sudah mengerti manfaat siang dan malam itu. Dan sudah mengerti bagaimana maksud dan tujuan kita diperjalankan untuk menguji ketuhanan kita. Inilah dikatakan kita diuji dalam dunia, yaitu diuji ketuhanan kita. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah. Baik, kita lihat bergabung dulu tuh teman-teman kita, para jemaah, para hadirin di Yuyun Yuniawati. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Mohon berkahnya, semoga semakin banyak umat yang lebih paham serta ibadahnya meningkat. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita ke dunia ini pergi beribadah, yaitu mengadakan mengabdi kepada zahiru robbinya. Nah ini makanya berkah hidup kita. Kita ingin mengabdi nafkah, kita mengabdi apapun, semuanya itu akan ditolong dan dibantu oleh Allah. Insya Allah. Baik, insya Allah. Lazizi Buton, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Baik dari segala komentar ya, kita ini Allah dalam prasangka umatnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau yang tidak paham tidak usah membahas, karena pembahasan ini adalah makomnya tauhid. Kalau kita belum mengerti tauhid tidak usah mengadakan komentar ya, kasihan orang beribadah. Ngapain juga kita berkomentar kepada yang tidak tahu. Kalau kita memang mencerca jalan Allah, kalian tunggulah akibatnya. Kenapa? Semuanya itu ada kebenaran dan ada pembuktian di jalan Allah. Mudah-mudahan semua diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan jalan yang benar. Baik. Jadi demikian jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang mengerti apa tujuan Allah menurunkannya ke muka bumi ini. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita untuk apa kita dijadikan dan diturunkan ke muka bumi ini, maka itulah ibadah. Kita diuji dalam beribadah kepada Allah dan kita melihat perjalanan ini tidak akan terputus apapun gangguan di muka bumi ini. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Radzi Ali, assalamualaikum Buya. Pertanyaan kita masih dalam pandangan dan rasa ke Buya. Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah ya, Imam Razi insya Allah. Azmi, Safwanda, assalamualaikum Buya. Jadi dalam salat-salat dari insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan dan hadir menyimak. Dan bagi yang ingin mendapatkan barokah Islam, insya Allah. Tapi baik juga semua pemahaman itu kembali kepada dudukan. Di sini kita adalah berdiri dalam makom kaji tauhid. Yang belum memahami tauhid tidak akan pernah mengerti apa yang disampaikan tingkat kebenaran setingkat tinggi seperti ini. Ini tingkat tinggi, tingkat tauhid. Tauhid itu kaji tertinggi. Jadi tidak semua orang bisa memahami. Cukup yang diundang Allah saja yang bisa paham. Jadi dalam demikian kita harus benar-benar mengimani
dan mengerti tentang apa itu tauhid kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan berkah amat pangian. Alhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hamba ya. Izinkan menyimak silakan insyaallah. Bambang Setiono hadir insyaallah. Dan Patahudin Lapang juga hadir alhamdulillah. Marjono selalu hadir tetap menyimak dan pituah kaji. Jadi yang tidak mengerti makna malam ibarat ayam kita, ibarat kita seekor binatang atau sebuah makhluk yang terperdaya oleh malam sehingga kita tidur. Dan atau bagaimana kita menyikapi malam. Kalau kita tidak tahu rahasia malam, maka malam ini kelalaian yang panjang, tidur yang panjang. Tapi kalau kita tahu itu malam adalah malamnya diri kita. Malamnya diri kita, insya Allah. Jadi kalau dengan malamnya diri kita, alhamdulillah berarti kita menikmati malam itu adalah malamnya sukunniyah kita. Alhamdulillah. Begitu. Abu Daud, assalamualaikum waalaikumsalam. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Dan Muhammad Ali Zudin insyaallah. Assalamualaikum Syekh Muawiyah Maulana Al-Khalidi insyaallah. Mudah-mudahan berkah bisa bermanfaat buat kita bersama. Yang penting kita jangan berhenti beribadah. Ya, itu ya pesan saya kepada seluruh jamaah dan para hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimat. Jangan pernah berhenti, takutlah lupa kepada kebenaran Allah. Jadi kalau kita menikmati hidup bukan menikmati ruh turun naik, tetapi menikmati hayatnya Allah, melayani hayatnya Allah sehingga kita mengabdi 24 jam insyaallah. Hasan Bandar, assalamualaikum waalaikumsalam insyaallah. Kamampis juga telah hadir. Jafar Fatih juga alhamdulillah sudah hadir mungkin berkah. Dan Rezul Madani mudah-mudahan Rezul Dali insyaallah bergabung dari Penang Malaysia ingin menyimak Buya. Silakan. Uang Raya juga telah hadir dan Mandaropan juga, Mandaropo juga alhamdulillah. Master Oppo juga telah hadir dan menyimak insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Rudi Rustandi alhamdulillah selamat bergabung dan Najimah Muhammad insyaallah mohon doanya mudah-mudahan sampai ke tangan Allah dan orang tuanya sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah telah kehadiran Imam Parlan Mulyano. Jadi kita ingat kalau malam kita tahu kan sudah malam apa yang harus kita sikapi dan kita ingat malam itu adalah peleburan dan kehadiran alam kabir dirimu sendiri. Maka disinilah kamu akan melihat yang terlihat siang adakan dalam malam. Masuklah siang ke dalam malam, masuk malam ke dalam siang. Inilah hidup. Tapi kalau tidak terjadi perjalanan itu, maka malam menjadi waktu bagi orang yang lalai. Maka marilah kita bersikap dengan ilmu yang didapati. Assalamualaikum Buya. InsyaAllah, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Sri Haryati, insyaallah assalamualaikum dari Payakumbuh telah hadir dan menyimak. Baik hadirin dan hadirat sekalian kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan apa yang kita ambil hikmah dari itu semua adalah kita turun ke muka bumi adalah dua kodrat diturunkan untuk menguji keumatan dan ketuhanan. Inilah yang dikatakan ke alam dunia pergi beribadah. Siang bekerja yaitu melayani dan mengabdi kepada Zahir Rabbi yaitu zahirnya Allah. Malam menghamba, itulah yang dikatakan membesarkan diri dan melihat diri siang di dalam malam. Artinya melihat yang nyata di dalam yang tidak nyata, melihat yang hidup di dalam yang mati. Inilah makanya saya bilang ini tauhid. Kalau kaji tauhid adalah kajian umat pilihan Allah, ya. Kajian tauhid adalah kajian umat pilihan Allah. Jadi gitu, Rezwan Dali, subhanallah Buya, sangat luar biasa. Nah itu ya, sangat luar biasa. Itu kalau bagi orang yang tahu. Tapi bagi orang yang tahu sangat
biasa di luar. Nah ini gini. Jadi kalau kita memahami, kalau kita benar-benar memahami makna hakikat dari Allah, maka kamu tidak akan tersesat. Tapi kalau kamu tidak mengerti malam itu apa, siang itu apa, maka itulah yang dikatakan orang yang tersesat. Mudah-mudahan semua kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Makassar hadir, alhamdulillah, barokah ya Bu ya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan Herupan Majaya, subhanallah, alhamdulillah hadir Bu ya. Mudah-mudahan bisa berkah. Jadi kalau kita yang benar-benar memahami ilmu tauhid yang tingkat tinggi, memang itu ya, insyaallah mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tidak terjadi kerugian dalam hidup kita. Jadi mencapai kebenaran hidup dengan perjuangan, mencapai kebenaran dengan ilmu. Jadi kalau kita tidak menjalankan hidup dengan ilmu, apa bedanya dengan hidup yang tidak berilmu itu? Yaitu tidak kita aja yang hidup, banyak yang hidup. Kalau hanya hidup sekedar hidup, banyak yang hidup. Tapi hidup yang berilmu mampu menjadikan umat dan kembali kepada umatnya Tuhan. Ini yang hidup. Bagaimana kita menjaga Tuhan dalam hidup, bagaimana Tuhan menjaga diri dalam hidup. Tuhan dan diri Tuhan, ini tidak akan ada perbedaan di dalam ilmu hayat. Nah ini makanya dikatakan makom tauhid adalah makom yang sangat tinggi, yang bisa dipahami orang yang mengerti tauhid. Jadi contoh, kalau kita melihat sekujur mayat lewat di depan kita, terus kita tanya, bisa nggak kita nanya kepada yang ada di dalam keranda itu? Tidak bisa. Bisa, kenapa tidak? Kalau tahu siapa yang menanya dan siapa yang ditanya. Nah ini makanya pemahaman itu dimiliki oleh orang yang berilmu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pintu berkah kita. Baik, mudah-mudahan Allah katakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Mudah-mudahan apa yang kujadikan dari 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, mudah-mudahan menjadi suatu keberadaan, kenyataan Allah bagi diri kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan berkah bagi kita. Orang yang tidak tahu manfaat dunia adalah orang yang tidak tahu bagaimana dan untuk apa dia diturunkan ke muka bumi ini. Insya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillah Raja Paat Wan. Nah, insya Allah Zuriadi Raja Haji Fisabilillah 7 Islam Natuna King of. Waduh, luar biasa mengikuti tausiah Buya. Amin amin, Al-Fatihah. Alhamdulillah kalau yang paham. Begitulah insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semua. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah bagi yang belum paham dan dibimbing oleh Allah bagi yang sudah paham. Insya Allah mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama terijabah oleh Allah ya, terijabah oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat gitu. Jadi pengguna yang alhamdulillah kita bisa menjalankan semua ibadah kita. Mudah-mudahan menjadi hayat Tuhan wujud yang kekal pada diri kita. Insya Allah. Baik, demikian pertemuan kita pada kajian live streaming kita dalam judul Kenapa aku turun ke dunia? Karena aku membuktikan keberadaan, menjaga potensi wujud umat pada Tuhan, menjaga Tuhan pada umat. Inilah yang namanya artinya beribadah dan ibadah yang berpanjangan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah lahir ya batin dunia dan akhirat. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.